Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi sejarah Muhammadiyah. Kami dari kelompok 2, sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rastulandari. Saya akan membacakan materi tentang sifat-sifat manusia dan kelebihan manusia atas makhluk lainnya. Dan teman saya Gunawan akan membacakan materi yaitu hakikat manusia dalam pandangan Islam. Baik, saya akan persilahkan Gunawan untuk membaca materi hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. 1. Makhluk yang paling unik dijadikan dalam bentuk yang paling baik, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran surah At-Tin ayat 4. 2. Manusia memiliki potensi daya atau kemampuan yang mungkin dikembangkan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sebelum ruh ciptaan Allah dipertemukan dengan jasad di rahim ibunya, ruh yang berada di alam gaib itu ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 172. 3. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya sebagaimana yang tertera dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. 4. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifahnya di bumi. Hal ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifahnya di bumi. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. Di dalam Al-Quran cukup banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang asal-usul dan kejadian manusia, antara lain 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku menjadikan manusia dari tanah liat." Quran surah As-Saffat ayat 11. 2. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia, Adam, dari tanah kering dan lumpur hitam." Quran surah Al-Hijr ayat 28. 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian Kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau dalam rahim." Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari jiwa dan raga, berwujud fisik dan ruh. Sebagai makhluk ilahi, hidup dan kehidupannya berjalan melalui 5 tahap. Masing-masing tahap disebut alam, yaitu 1. Di alam gaib atau alam ruh arwah, 2. Di alam rahim, 3. Di alam dunia yang fana ini, 4. Di alam barzah, 5. Di alam akhirat yang kekal abadi, yakni alam tahapan terakhir hidup dan kehidupan manusia. Karena pentingnya kehidupan manusia di dunia, maka selama hayatnya di alam fana ini, manusia dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alat perlengkapan dan bekal supaya manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai abdi dan khalifah Allah di dunia ini. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan manusia memerlukan petunjuk yang benar terdapat dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu sendiri, yaitu agama Islam. Sifat-sifat manusia terdiri dari 10. Yang pertama, manusia itu lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Kuis An-Nisa ayat 28. Kedua, manusia itu gampang terperdaya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kuis Al-Infitar ayat 6. Ketiga, manusia itu lalai. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kuis At-Takasur ayat 1. Keempat, manusia itu penakut. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kuis Al-Baqarah ayat 155. Kelima, manusia itu bersedih hati. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sahabiyin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Kuis Al-Baqarah ayat 62. Keenam, manusia itu tergesa-gesa, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Isra ayat 11.
Ketujuh, manusia itu suka membantah. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Kuis An-Nahl ayat 4. Kedelapan, manusia itu suka berlebih-lebihan, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Kuis Yunus ayat 12. Kesembilan, manusia itu pelupa, dan apabila manusia itu ditimpa kemudahartaan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kesepuluh, manusia itu suka berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kuis Al-Ma'arij ayat 20. Kelebihan manusia atas makhluk lainnya terdiri dari 5. Yang pertama, manusia itu bertabiat zalim dan bodoh. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Qul Al-Ahzab ayat 33. Kedua, manusia itu bertabiat membantah. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Kuis Al-Kahfi ayat 18. Ketiga, manusia itu bertabiat tergesa-gesa dan manusia itu berdoa untuk kejahatan, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia itu cenderung tergesa-gesa. Kuil Al-Isra ayat 17. Keempat, manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Kuas Al-Aditya ayat 100. Kelima, manusia itu bertabiat keluh kesah dan kikir. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan tertabiat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia akan kikir. Kuis Al-Ma'arij ayat 70. Terima kasih dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan dalam hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.